warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas mengenai sistem klasifikasi barang. Dalam kepabeanan, itu barang diidentifikasi menurut kode tersendiri. Nah, biasanya kita akan menggunakan suatu buku yang dikenal dengan BTKI. Nah, struktur dari tabel BTKI tersebut, dia terdiri dari 7 kolom, di mana kolom pertama itu adalah pos tarif atau dikenal dengan HS code, nomor 4 dan nomor 6 digit. Di 4 dan 6 digitnya adalah nomor milik HS, harmonize-nya, dan dari bab 1 sampai dengan 97. Digit 8 digitnya adalah nomor milik AHTN, lalu dari bab 1 sampai bab 97. Nomor 4, 6, dan 8 adalah nomor yang milik nasional atau dari bab 98 sampai bab 99. Nah, selain itu, di struktur tabel BTKI itu ada kolom yang kedua yang berisi tentang uraian barang. Uraian dari 4 sampai 6 digit adalah terjemahan milik dari HS, yaitu dari bab 1 sampai bab 97. Uraian 8 digit adalah penerjemahan dari AHTN dari bab 1 sampai 97, dan uraian bab 98 dan 99 merupakan uraian dari teks bahasa Indonesia. Kolom 3 itu adalah description of good. Nah, di sini 4 dan 6 digitnya adalah teks bahasa Indonesia milik dari HS dari bab 1 sampai bab 97. Uraian 8 digitnya adalah teks AHTN dari bab 1 sampai 97. Uraian bab 98 sampai 99 adalah uraian dari teks bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kolom 4 itu masuk ke pembebanan ya, tarif FNN atau most favored nation biaya masuk, dan kolom 5 itu adalah biaya keluar atau informasi ada tidaknya dikenakan biaya keluar. Nah, kolom 6 itu adalah pembebanan tarif atau PPN, dan kolom 7 adalah PPNBM atau pembebanannya. Nah, kita akan lihat jika ada keraguan dalam menginterpretasikan teks dalam description of good, bab 1 sampai dengan bab 97 mengikat adalah bahasa Inggris, sedangkan bab 99 dan 98 mengikat adalah bahasa Indonesia. Tanda strip pada kolom biaya keluar dan PPN dan atau dengan PPNBM berarti komoditi pada pos tarif bersangkutan tidak dikenakan biaya keluar atau PPN atau PPNBM. Sedangkan kalau tanda asterik dimaknai sebagai pada kolom biaya keluar itu berarti pos tarif tersebut dikenakan biaya keluar terhadap sebagian jenis barang atau sebagian kelompok barang dalam pos tarif bersangkutan. Nah, pada asterik pada kolom PPNBM berarti pengenaan PPN dan PPNBM berlaku hanya terhadap sebagian jenis barang atau sebagian kelompok barang dalam pos tarif bersangkutan. Nah, di dalam HS Code nanti itu ada penomoran, di mana bisa kita lihat. Tadi kita udah bicara ada 8 digit nomor. Nah, ini sesuai dengan AHTN. Contohnya seperti ini. Jadi, bab 7 itu membahas tentang sayuran dan akar serta bongol tertentu yang dapat disamakan. Nah, jadi nanti misalkan bab 2 digit pertama menunjukkan bab, lalu di sini 4 digit itu nomor pos, sampai 6 digit itu menunjukkan nomor subposnya, dan nanti sampai 8 digit itulah yang dikenakan dengan pos tarif. Jadi kalau 0705, 1100 berarti itu adalah selada kubis atau selada bongkolan. Nah, berikut kode dari penomoran. Jadi 07 itu tadi ya, 0705 berarti masuk ke bagian selada, laktuca, sativa, dan sikori, segar atau dingin. Nah, terus nanti dia terbagi 0705 1100 itu selada kubis atau selada bongkolan. Nah, kalau yang 19 berarti lain-lainnya, lain kategori ini. Nah, lain-lain darinya itu bisa saja nanti, nah ini sikori. Nah, kalau 0705 2100 itu masuk with love sisori gitu ya. Nah, itu sebagainya. Nah, nanti pada tarif itu kita ingat kembali sebenarnya itu sudah masuk dalam pasal dari Undang-Undang Kepabeanan, di mana pada Undang-Undang 17 nomor 26 tahun 2006 pasal 1 angka 21 yaitu tentang biaya masuk, biaya keluar.
Pasal 12 tentang maksimal biaya masuk yang ditetapkan itu hanyalah 40%. Jadi nggak boleh lebih ya dari 40%. Nah, kalau untuk jenis tarif biaya masuk, ada tarif BM. Besaran tarif yang mengikat adalah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Jadi ada dua jenis, ad valorem sama yang spesifik. Kalau dia ad valorem itu 5%, 10%, 15%, 20%, 40%. Nah, kalau spesifik dia langsung dikasih tahu 75.000 per liter atau bisa 450 di sini per kilonya gitu ya. Ini ada spesifik harga yang ditentukan. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, pengelompokan HS itu untuk bagian 1 itu tentang binatang hidup dan produk dari binatang. Nah, di sini dari bab 1 sampai bab 5. Di bagian 2 itu pembahasan tentang produk sayuran, baik yang bisa dimakan atau tidak. Itu bab 6 sampai dengan bab 14. Di bagian 3, lemak dan minyak hewani dan nabati, produk terbuat daripadanya, yaitu bab 15. Bagian 4, itu produk minuman, minuman keras, cuka, dan tembakau. Itu dari bab 16 sampai dengan bab 24. Bagian 5, itu produk mineral, dari bab 25 sampai dengan bab 27. Bagian 6, itu produk-produk kimia dari bab 18 sampai dengan bab 38. Nah, di sini kita akan lihat bagian ke-7 itu tentang plastik dan produk dari karet. Plastik karet ya, dari bab 39 sampai dengan 40. Dari bagian 8 itu tentang jangat dan kulit bab 41. Barang dari kulit atau usus bab binatang itu bab 42. Kulit berbulu termasuk kulit berbulu imitas itu bab 43. Jadi untuk bagian ini itu dimulai dari bab 41 sampai 43. Nah, kalau bagian 9 itu kayu, barang dari kayu ya, bab 44, gabus dan barang dari gabus, bab 45, barang dari kerajaan tangan, bab 46. Jadi bicaranya dari bab 44 sampai 46. Sedangkan dari bagian 10, itu mengenai PAM, bab 47, kertas, kertas karton dan barang terbuat daripadanya, itu bab 48, dan produk industri percetakan bab 49. Nah, jadi 47 sampai 49. Bagian 11 itu produk tekstil dari bab 50 sampai 63. Bagian 12 produk alas kaki bab 64, tutup kepala 65, payung dan lain-lainnya bab 66. Dan produk tertentu yang dibuat dari bulu juga lainnya. Nah, kemudian kita lihat kalau bagian 13 itu produk yang diperlukan dari batu, gip, plester, semen, dan lain-lain, bab di 68, keramik bab 69, kaca dan barang dari kaca bab 70. Bagian 14 itu mencakup mutiara, batu mulia, logam mulia, perhiasan, dan uang logam bab 71. Nah, ini pentingnya rekan-rekan tahu gambaran secara umum. Jadi ketika kita mau mencari kode unik dari suatu barang, kita udah kepikiran nih. Misalkan kacamata yang terbuat dari kaca gitu ya, untuk olahraga. Nah, berarti kita sudah punya gambaran, oh ini ada pada bagian 13. Kemungkinan itu dari bab 70. Nah, lanjut ke bagian 15, yaitu bab 72 sampai 83 terkait logam tidak mulia ya. Jadi kalau logam mulia di bab 71, kalau logam tidak mulia berarti di bab 72 sampai dengan 83. Lanjut untuk bagian 16, itu mesin, peralatan mekanik, dan peralatan listrik. Nah, ini akan dibahas pada bab 84 sampai 85. Di bagian 17, kendaraan, pesawat terbang, dan transportasi lainnya, bab 86 sampai 89. Di bagian 18, itu keperluan fotografi ya, sinematografi, ukuran, kontrol medis, dan beban sebagainya. Itu dari bab 90 sampai 92. Nah, untuk bagian 19 itu senjata dan amunisi, bab 93, bagian 20 bermacam-macam barang hasil pabrik, 94 sampai 96, bagian 21 itu hasil
ya pengemaran, pengumpulan atau kolektor ya, bab 97 jadi tentang karya seni gitu di sini. Nah, tadi udah dibahas kalau bab nasional itu dari bab 98 sampai bab 99 gitu ya. Nah, bab 98 ini ketentuan khusus kendaraan bermotor dan komponen dalam kondisi terurai tidak lengkap atau incompletely not down dan impor oleh industri perakitan dan atau industri komponen. Sedangkan kalau bab 99 itu peranti lunak dan barang digital melalui transmisi secara elektronik. Alasan munculnya bab ini karena perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong meningkatkan transaksi perdagangan ya melalui sistem elektronik, yaitu peranti lunak dan barang digital melalui transmisi secara elektronik. Ya bisa saja kayak software, kayak program-program lainnya yang diperdagangkan gitu ya, maka dibutuhkan adalah lisensi khususnya. Nah, demikian kira-kira pembagian dari klasifikasi barang ya. Jadi dalam kepabeanan itu setiap jenis barang itu memiliki kode unik. Nah, kode uniknya itulah yang nanti akan menentukan pos tarifnya gitu ya. Jadi dari kode uniknya kita tahu tuh pos tarifnya yang mana, lalu kita bisa menentukan nih berapa biaya masuk, berapa PPN-nya atau ada atau PPNBN-nya. Nah, demikian dulu terkait sistem klasifikasi barang. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.